Bandung. Dan inilah skuad dari Persik Kediri, asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, ada nama Okajon, lalu ada Patricio Morales, serta Mayadi Panggabean. Mayadi serta Okajon tidak bermain di pertandingan pertama. Kali ini bisa dibilang skuad Persik Kediri bisa turun dengan full tim. Dan inilah skuad dari Persib Bandung, asuhan Jaya Hartono. Ya, kalau kita lihat di sana tidak ada Atep, juga tidak ada Budi Sudarsono, tetapi kita lihat bahwa Jaya Hartono akan tetap menurunkan tim terbaik dia. Rakyat Kota Kediri. Dan wasit oleh Adi telah melakukan kick off babak pertama Persik Kediri melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Brawijaya di Kota Kediri. Pada menit-menit awal ini, Legimin Raharjo langsung melambungkan umpan jauh ke depan yang diantisipasi dengan begitu baik oleh Rene Martinez. Gusnul Yuli kembali bertindak sebagai kapten ke-11 pada sore hari ini. Sebuah peran yang kini kerap disandangnya. Duel tadi nampaknya sebuah pelanggaran oleh Morales. Ya, kedua tim terlihat langsung menerapkan tempo permainan cepat, agresif di menit-menit awal ini, dan tampaknya Persik Kediri terkesan terburu-buru. Mereka langsung mengangkat bola ke kotak penalti tanpa melalui lini tengah. Ini barangkali taktik untuk bisa segera mendapat peluang untuk menjebol gawang Persib. Wildansyah dengan peran baru sebagai gelandang kiri kepada pemain muda ini baru saja dapat diantisipasi dengan begitu baik oleh Gusnul Yuli tadi, walaupun tidak berhasil untuk melewati Rene Martinez. Dan masih terjatuh Gusnul Yuli, tampaknya terjadi benturan dengan Martinez. Ya, sebuah tindakan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Rene, dalam arti menghadang serangan cepat yang coba dibangun oleh Persik tadi. Dia keluar untuk memotong bola. Kita saksikan kembali usaha dari Wildansyah untuk memberikan peran. Pemain muda berusia 22 tahun, di mana musim ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jaya Hartono untuk kerap tampil sebagai starter. Gusnul Yuli langsung menuju Patricio Morales. Masih ada Gilang Angga menguasai keadaan. Dan Christian Gonzalez masih belum dengan sentuhan pertamanya di kota yang memberikan begitu banyak kenangan bagi pemain dengan prestasi yang cukup spektakuler ini. Di antaranya tentu memberikan gelar juara bagi Persik Kediri pada tahun 2006. Bisa dilihat perbedaan permainan dari Persik ketika mereka bermain di kandang dengan pemain yang hampir full tim. Mereka bisa langsung mendominasi jalannya pertandingan meskipun baru di menit-menit awal di babak pertama ini. Beda sekali dengan penampilan mereka ketika harus bertandang di Stadion Jalak Harupat. Begitu didominasi dan akhirnya kalah dengan skor 6-1. Ya, sangat lugas kita lihat lini pertahanan dari Persik Kediri dalam menghalau serangan balik yang coba dibangun oleh anak-anak Maung Bandung. Inisiatif dari Kediri tadi untuk mematahkan tekanan dari Persib Bandung dan kembali patah. Gusnul Yuli Amarildo kini. Masih mencoba untuk memainkan tempo. Pemain muda Gunawan Dwi Cahyo. Jeffrey Dwi Hadi. Kembali pada Gunawan Dwi Cahyo yang tercatat sebagai pemain termuda dari skuad Persik Kediri. Berusia 20 tahun. Suswanto hampir saja dipatahkan. Kembali Persik Kediri melalui Mayadi Panggabean. Amarildo melewati satu orang namun dengan cukup cekatan dari Gilang Angga
Dan masih penguasaan bola berada di Persik Kediri. Bebas Patricio Morales dan masih bisa diblok oleh Sinta Wicai. Ya, sebuah kesalahan dilakukan oleh Patricio Morales. Berusaha menipu pergerakan dari Sinta Wicai. Satu kali sentuhan, hanya saja eksekusi yang dilakukan oleh Patricio justru mengarah ke badan dari Sinta Wicai. Kekecewaan tentunya otomatis terlihat dari raut muka Patricio Morales yang sudah dengan begitu terbuka gagal untuk melakukan eksekusi, menembus gawang Sinta Wicai. Kusnul Yulic crossing dan kembali dengan cukup baik Sinta Wicai menguasai keadaan. Ya, sosok Sinta Wicai ini memang akan menentukan sukses tidaknya Persib bisa menuai poin dalam partai yang syarat emosi ini, Bung. Kita lihat tadi peluang di depan gawang masih bisa digagalkan oleh kiper tim nasional Thailand ini. Pelanggaran oleh Eka Ramdhani tadi terhadap Mayadi Panggabean cepat diambil. Kembali mencoba Persik Kediri, Amarildo. John Onorionde kembali memperkuat barisan pertahanan Persik Kediri dan umpan 1-2 hampir saja melewati barisan pertahanan Persib Bandung. Jeffrey Dwi Suswanto mulai bermain cepat kini. Persik Kediri tembakan langsung dari Suswanto berambisi namun belum menemui sasaran. Terlihat sekali bagaimana determinasi yang diperlihatkan oleh anak-anak asuhan Kusnul Yuli ini, Bung. Mereka terus menekan walaupun kita tahu Persib Bandung sendiri dihuni oleh lini tengah yang pemain-pemainnya berkarakter menyerang. Tapi kita dalam partai ini kita lihat mereka dipaksa untuk bertahan di lini tengah ke belakang. Clearance dari Onorionde. Perebutan antara Jeffrey Dwi dan Gilang Angga. Bola terlepas dan tampak diputuskan. Gilang Angga melakukan pelanggaran terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Suswanto kembali kirimkan sebuah crossing terlepas dari penguasaan Wildansyah. Kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persik. Morales, dua pemain sekaligus mencoba menghadang Morales dengan kegesitan. Dengan cukup baik Otomo melakukan intercept bola tadi. Hilton, sebuah kaitan dari Suswanto. Di menit-menit awal ini kita lihat bagaimana laga ini menarik, Bung, karena memang seperti yang dijanjikan oleh pelatih Jaya Hartono, Persib akan tetap bermain ofensif walaupun bermain di laga tandang, karena memang skuad Jaya Hartono punya potensi, punya kapasitas untuk bermain menyerang walaupun di kandang lawan. Cukup tenang Mayadi dengan ruang gerak. Gunawan Dwi Cahyo, Legimin Raharjo kembali mencoba membangun tekanan pemain-pemain Persik Kediri. Terlepas tadi Legimin Raharjo, Satoshi Otomo, Haryono, Wildansyah mendorong bola ke depan, dimaksudkan kepada Hilton. Kembali melalui Mayadi dan juga Amarildo. Amarildo kerjasama kembali dengan Mayadi. Dua pemain ini cukup merepotkan sejauh ini. Menyisir sisi kiri dan crossing oleh Amarildo masih dapat diantisipasi oleh Maman Abdurrahman. Masih Amarildo kembali crossing di dalam kotak penalti. Dan kembali masih ada Maman. Kini justru Gilang Angga menguasai keadaan, mendorong bola ke depan. Pelanggaran terhadap Christian Gonzalez dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Ya, hadirnya Mayadi Panggabean di lini kiri permainan dari Persik Kediri memang memberikan sebuah suntikan serangan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan penampilan Persik di kandang Persib Bandung di pertandingan terakhir putaran pertama. Saat ini
Mayadi bisa beberapa kali mengirimkan umpan ataupun melakukan pergerakan yang berbahaya bahu-membahu dengan Amarildo Sousa. Agak kerepotan kelihatan Gilang Angga di sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung. Tidak kurang dari 8 partai di mana Mayadi Panggabean absen di putaran pertama akibat cedera. Kini tentunya menambah kembali daya gedor dari tim Persik Kediri dengan kembalinya fit. Gerakan memutar badan yang cukup cerdik tadi. Walaupun tampaknya diputuskan melakukan pelanggaran. 154 gol dan lebih dari 100 gol diciptakan bagi Persik Kediri oleh Christian Gonzalez. Morales dijepit oleh 2 pemain sekaligus dan menghasilkan sebuah tendangan bebas pergerakan dari pemain yang satu ini. Ya, situasi ini memang akan bakal sering kita lihat, Bung, karena ada trio lini belakang dari Persib Bandung yang cukup tangguh. Ya, kita lihat tadi ada gerakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh Rene, tetapi memang ini memperlihatkan betapa pertandingan ini syarat emosi, Bung. Sinta Wichai menjadi satu-satunya pemain Thailand di kubu Persib Bandung di putaran kedua ini, menyusul keluarnya Suchaun Nutnum. John Onorionde dengan tendangan langsung dihalau tadi oleh Sinta Wichai untuk mengamankan jantung pertahanan Persib Bandung. Dan Mayadi bersiap dengan kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam yang cukup jauh. Dapat diantisipasi oleh Haryono. Kembali Haryono mendorong bola ke depan Christian Gonzalez. Kesempatan untuk melakukan counter attack melalui Eka Ramdhani. Kembali Christian Gonzalez cukup memiliki ruang gerak di dalam kotak penalti dari Persik Kediri dan menggulirkan bola. Walaupun masih bisa dihentikan tadi oleh Onorionde. Christian Gonzalez, striker bertumbuh gempal, berusia 34 tahun, masih memperlihatkan kelasnya di hadapan Persikmania yang begitu mengeluhkan dia dalam beberapa musim. Kali ini mereka meneriakkan Christian Gonzalez. Kita lihat tadi, sebuah ancaman diperlihatkan oleh Christian Gonzalez dengan kemampuannya membaca permainan dan melepaskan tendangan yang nyaris menjebol gawang Persik Kediri. Morales kembali, Martinez harus berjibaku untuk menghentikan gerakan Patricio Morales. Ya, sekali lagi Patricio Morales yang dijatuhkan. Harus berhati-hati trio lini belakang Persib Bandung karena tempat dijatuhkan Morales ini adalah titik tembak yang cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas. Ada Mayadi Panggabean, lalu ada Amarildo Sousa yang cukup piawai melepaskan tendangan bebas di kubu Persik Kediri. Kita saksikan instruksi dari Sinta Wichai kepada rekannya Maman Abdurrahman dalam mengkoordinasi agar pemain dan tentunya Mayadi, Legimin juga merupakan pemain-pemain yang memiliki kemampuan piawai dalam mengeksekusi bola mati tendangan bebas. Mayadi tidak dengan usaha terbaiknya, begitu jauh dari sasaran. Mungkin terlalu lama barangkali tidak merumput, Bung, akibat cedera, 8 kali absen, sehingga sentuhannya belum maksimal dalam duel perdana ini setelah 8 kali absen. Dan Yongki Aribo harus puas menyaksikan aksi rekan-rekannya dari bench pemain, di mana Yongki sendiri juga menderita cedera di penghujung putaran pertama. Pemain yang sudah mencetak 4 gol dari 6 aksinya di Jarum Indonesia Super League dan partai perdana bagi Satoshi Otomo sore hari ini diharapkan untuk bisa menggantikan peran dari Suchaun Nutnum sebagai pemain lini tengah. Kembali kita saksikan hujan yang mengguyur kota Kediri dan juga Stadion Brawijaya. Sampai sejauh ini masih belum mengganggu jalannya pertandingan dengan kondisi lapangan yang juga tidak terganggu. Eka Ramdhani umpan dengan tumit kepada Satoshi Otomo.
dengan inisiatif untuk melakukan tembakan langsung pertamanya Jarum Indonesia Super League. Terlihat begitu cepat, Bung. Kita lihat tadi sekali aksi individual kombinasi 1-2 tadi. Otomo memperlihatkan gerakan melejitnya tadi dan kemampuannya melepaskan tembakan dalam ruang sempit. Kusnul Yuli masih mencari rekannya Amarildo dan kembali dijatuhkan oleh Eka Ramdhani dan kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persik Kediri. Tidak seperti biasanya permainan dari pemain-pemain tengah maupun pemain belakang dari Persib. Beberapa kali melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya di sekitar kotak penalti. Dan situasi seperti ini memang bakal sering terjadi karena tekanan yang begitu hebat, sementara hebat dan agresif, cepat, sehingga membuat bakal terjadi sering ada benturan. Oh, baru saja kita mendengarkan sebuah letupan kilat dan juga petir yang cukup keras dan tampak beberapa pemain yang langsung melakukan aksi refleks menjatuhkan diri ke tanah. Tentunya ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghentikan pertandingan sepak bola dalam peraturan internasional FIFA. Apabila memang terjadi petir ataupun geledek yang bisa mengancam keselamatan pemain ataupun penonton yang berada di dalam stadion, tentunya ini merupakan sebuah faktor yang cukup besar untuk bisa menghentikan pertandingan. Tapi tentunya semua kita serahkan kepada para pengadil dan perangkat pertandingan yang bertugas pada sore hari ini. Dan memang untuk sesaat wasit Oleh Hadi kini memanggil kapten dari Persib Bandung Maman Abdurrahman, tentunya juga ingin menginformasikan bahwa untuk sementara pertandingan perlu dihentikan. Kembali kita saksikan Kusnul Yuli yang juga mengikuti dari belakang. Ya, beberapa orang langsung tiarap tadi, Bung Arya dan Bung Yosef, karena suara petir yang begitu kencang. Memang sangat berbahaya dalam kondisi lapangan terbuka dan hujan seperti ini. Tentunya dalam beberapa kejadian yang terjadi di dunia sepak bola, bahwa juga terdapat beberapa korban jiwa akan akibat petir yang seperti yang terjadi di Afrika maupun juga Amerika Latin, di mana ini membuat FIFA mencantumkan dalam peraturan ataupun rule of the game mereka apabila terjadi hantaman kilat, tentunya pertandingan dalam kapasitas tertentu perlu dihentikan. Namun sejauh ini kita masih melihat bahwa pertandingan tampaknya akan segera dilanjutkan. Walaupun dentuman kilat tadi ataupun gemuruh guntur juga cukup keras, kini Ono Rionde dengan tembakan langsungnya masih membentur pagar pemain dan tepat jatuh dalam pelukan Sinta Wicai. Dan memang keputusan akhirnya diambil untuk meneruskan pertandingan pada sore hari ini. Tentunya juga kita berharap bahwa tidak akan lagi terjadi kilat yang menyambar dengan begitu kuat. Karena tentu pertandingan yang begini menarik ya, kemudian Persikmania yang puluhan ribu meluber ke stadion ini akan sangat kecewa seandainya gara-gara petir kemudian ini harus ditunda. Dan skor ataupun update skor yaitu Persijap Jepara saat ini unggul atas Persiwa Wamena melalui gol yang diciptakan oleh Nur Hadi pada menit keempat, yang uniknya merupakan gol keempat dari Nur Hadi di musim ini.
Onorionde langsung kepada Morales, masih ada Nova Arianto, cukup kokoh melindungi. Otomo, masih Otomo, coba menciptakan ruang gerak bagi dirinya, kehilangan kontrol bola. Masih Jeffrey Dwi Hadi sebelum akhirnya terjatuh dan diputuskan sebuah pelanggaran. Legimin, Kusnul Yuli, kembali kepada Onorionde, dan kembali kepada Kusnul Yuli. Legimin kerjasama maksudnya dengan Kusnul Yuli, namun bola terlampau sulit untuk bisa dikejar. Ya, Legimin Raharjo bersama dengan Mayadi Panggabean dan Saktiawan Sinaga adalah sisa-sisa dari pemain PSMS yang diboyong oleh Persik Kediri. Ada Marcus Harrison yang sudah pergi dari Persik Kediri. Kita lihat sepintas di bangku cadangan tadi ada Atep. Masih tanpa gol. Kita saksikan baru saja dua sosok yang memberikan prestasi yang berarti bagi Persik Kediri di masa lampau, yaitu Christian Gonzalez dan juga Jaya Hartono. Hilton Moreira sulit untuk bisa melewati Kusnul Yuli. Cepat diambil oleh Wildansyah, dihalau oleh Onorionde. Masih perebutan di lini tengah, tampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Saktiawan Sinaga, mengangkat kaki terlampau tinggi. Eka Ramdhani menghadapi bola kini. Gilang Angga, crossing ia lepaskan menuju kotak penalti dan tandukan dari Hilton, tepat sasaran dan gol. Sebuah situasi yang tidak disangka-sangka oleh tim tuan rumah, di mana Hilton akhirnya mencuri gol pertama Persib Bandung 1-0. Ya, gol yang luar biasa, Bung. Dari sebuah umpan yang juga sangat cantik, sundulan yang sangat menawan dilepaskan oleh Hilton Moreira tadi. Ketika ya kita lihat, Bung, ada kesalahan antisipasi dari lini belakang. Ya, kita lihat. Begitu kosong tadi, Moreira melompat menyambut bola, sementara John tadi salah mengantisipasi sehingga Moreira dengan leluasa melompat dan menyundul bola menusuk sisi kanan bawah penjaga gawang Persik. Ya, mutlak kesalahan dari pemain belakang dari Persik Kediri, John dan Kusnul Yuli. Tidak bisa melakukan positioning dengan tepat sehingga Hilton bisa menyambut umpan dari Gilang Angga Kusuma dengan sundulan. Mencoba kini Persik Kediri melalui Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli dengan pergerakan, bukan merupakan pelanggaran. Haryono bagi Persib Bandung mendorong bola. Wildansyah kembali meneruskan ke lini tengah. Eka Ramdhani, kembali Persib Bandung mengancam melalui serangan balik. Hilton sang pencetak gol melewati Gunawan Dwi Cahyo, mengirimkan sebuah crossing namun tampaknya membentur Mayadi Panggabean dan menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Jika dibandingkan dengan tuan rumah, bisa dibilang Persib intensitas serangannya tidak terlalu sering, tapi kualitas serangan yang dilakukan oleh para pemain Persib, Hilton, Christian Gonzalez, Eka, sangat berbahaya dan melahirkan peluang-peluang yang justru kualitasnya lebih berbahaya dibandingkan Persik Kediri. Kembali sebuah peluang, Bung, dari tendangan pojok. Eka Ramdhani dengan sebuah crossing, di mana usaha dari Wildansyah tadi untuk menjangkau bola tidak berhasil dan kini berada dalam penguasaan Amarildo. Onorionde, Kusnul Yuli kembali. Ini pertahanan Persik memang dituntut untuk full konsentrasi, Bung, karena pemain-pemain Persib lini tengah dan depannya sangat berbahaya, memiliki kualitas tinggi
untuk selalu mengancam gawang Persik. Tercatat 2 peluang emas dan 1 sudah menjadi gol. Sebelumnya ada Christian Gonzalez tadi. Kini Christian, kerjasama lini depan dari pemain-pemain Persib Bandung masih bisa dipatahkan. Kembali membangun serangan melalui lini tengah. Dan kembali kita dengarkan gemuruh cuaca. Masih belum menyurutkan semangat dari pemain-pemain untuk bisa meraih kemenangan. Morales dengan cepat tadi Novarianto mengantisipasi pergerakan dari Morales. Suswanto kepada Morales. Mayadi Panggabean masih mengukur ruangan untuk memberikan crossing. Kembalikan pada Suswanto, membentur pemain dan kembali berada dalam penguasaan dari Mayadi Panggabean. Keluar dari lapangan permainan. Suswanto tidak mampu dikuasai pemain-pemain Persik Kediri. Kini Hilton dan akhirnya dipotong oleh Legimin Raharjo. Kita masih menyaksikan Maman Abdurrahman yang terjatuh. Apakah memang mendapatkan benturan yang tidak tertangkap oleh kamera saat bola berjalan tadi? Ya, kalau kita lihat Bung, sejauh ini taktik yang diterapkan oleh Jaya Hartono cukup efektif. Mereka berkonsentrasi lini tengah ke belakang untuk menahan laju serangan, sementara Morales dan Gonzalez, dua pemain ini selalu mengintai daerah-daerah celah di lini pertahanan Persik yang sering melakukan overlapping untuk mengantisipasi umpan-umpan serangan balik dari lini tengah maupun lini belakang teman-temannya. Wildansyah mendorong bola kepada Satoshi Otomo. Gerakan merindingi bola dari Onur Yonde. Clearance dari Gunawan Dwi Cahyo. Terpleset, kehilangan keseimbangan tadi Onur Yonde dan umpan. Salah pengertian antara Hilton dan Gonzalez tadi. Paling tidak harus meminimalkan kesalahan yang terjadi di lini pertahanan sendiri para pemain Persik, karena Christian Gonzalez serta Hilton Moreira amat sangat berbahaya di pertandingan pertama ketika Persik kalah 1-6. 2 gol awal yang dicetak oleh Persib adalah buah dari kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Persik Kediri. Tentunya hal ini seharusnya bisa diminimalisir di pertandingan pertemuan kedua. Eka Ramdhani, umpan kepada Wildansyah dengan ruang untuk memberikan umpan. Wildansyah tadi membentur Kusnul Yuli. Dan Yongki Aribowo yang tampaknya dipersiapkan untuk memberikan daya gedor tentunya bagi tim Persik Kediri. Menarik untuk menunggu strategi dari Gusnul Yakin siapa yang akan digantikan oleh Yongki. Jika Yongki masuk maka ada 3 orang striker, Patricio, Saktiawan, serta Yongki. Dan kembali Hilton Moreira dan sebuah dorongan tadi tampaknya kepada Satoshi Otomo. Ya. Tampaknya untuk sementara belum menghasilkan gol kedua bagi Persib Bandung. Ya, coba kita lihat Bung. Dalam tayangan ulang, kembali crossing dari kanan. Disambut Moreira tadi. Dan saya pikir kalau masih cukup jeli Bung, ini bisa membuahkan penalti karena bola tadi sepertinya dalam penguasaan atau lebih ideal didapat oleh Satoshi tetapi agak didorong sehingga bola tadi kemudian melenceng. Morales dibuang saja oleh Gilang Angga Kusuma. Situasi kurang positif saat ini dihadapi oleh Persik, Bung.
Kita lihat mereka berada di bawah tekanan. Persib makin percaya diri. Cukup baik tadi dalam memotong bola Sinta Wicai, Hatay Ratanako. Kini Christian Gonzalez. Masih Gonzalez melepaskan diri dari kawalan. Gonzalez dengan sebuah crossing menjatuhkan diri tadi Onorionde untuk menyelamatkan lini pertahanannya. Dan masih Persib Bandung, crossing dari Eka Ramdhani tampaknya berusaha untuk melakukan tendangan lob volley tadi. Tidak mampu untuk menaklukkan Herman Batak tentu. Mayadi Panggabean mencoba kini Persik Kediri. Amarildo. Morales. Masih Morales. Dengan gerakan menyisir sisi kiri dan sebuah usaha dari Morales untuk mengirimkan crossing tadi menghantam tubuh dari Maman Abdurrahman. Ya, bisa dibilang selama 30 menit pertandingan babak pertama berjalan, Patricio lebih banyak berkontribusi dibandingkan dengan tandemnya Saktiawan Sinaga. Dan kembali crossing dari Amarildo ditinju oleh Sinta Wicai. Dan masih belum berakhir tekanan bagi kubu Persib Bandung. Suswanto masih mencari rekannya. Keunggulan dari Persib Bandung yang diciptakan melalui tandukan yang begitu bertenaga. Ini seorang Hilton pada menit ke-21. Onorionde melepaskan sebuah umpan jauh. Martinez menghalau. Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga dengan ruang tembak. Tembakan langsung membentur tiang. Dan Patricio Morales akhirnya mencetak gol balasan 1-1. Iya, luar biasa, Bung. Di saat Persik, ya. Coba kita saksikan apa yang terjadi. Dan masih kita tunggu bagaimana kita menyaksikan asisten wasit yang mengangkat bendera offside. Tampaknya segera menganulir gol dari Patricio Morales yang baru saja diciptakan melalui bola muntah hasil tendangan langsung yang menerpa tiang gawang dari Saktiawan Sinaga. Masih kita tunggu tentunya keputusan dari wasit yang tampaknya memang akan segera menganulir gol dari Persik Kediri. Dan sebuah ekspresi yang tampak sedikit kebingungan dari seorang Gusol Yakin. Ya, kita juga tidak bisa menyaksikan secara persis tuh, Bung. Kita lihat, Bung. Oh, bahkan 2 kali menyentuh tiang gawang tendangan yang dilepaskan oleh Saktiawan Sinaga sebelum dijemput oleh Morales, dan tampaknya memang sudah berada dalam posisi offside dalam pengamatan hakim garis. Ya, Morales berada di belakang para pemain belakang Persib Bandung. Bahkan ketika Saktiawan Sinaga melakukan tendangan pertama tadi kelihatan sedikit agak menyentuh kaki dari Morales. Masih dengan keunggulan Persib Bandung sejauh ini, masih selamat gawang dari Sinta Wicai. Dan masih berusaha menekan Persik Kediri. Amarildo, tembakan langsungnya masih berada di atas Mistar. Usaha yang cukup baik dari Amarildo walaupun belum diikuti. Ya, dalam situasi di mana lini pertahanan Persib Bandung begitu kokoh, ditopang oleh ketangguhan Sinta Wicai di bawah gawang, Bung. Agresivitas, kejelian dari lini kedua akan sangat menentukan. Kita lihat Saktiawan Sinaga dijaga ketat, Morales juga. Maka gerakan dari lini kedua akan sangat menentukan. Termasuk tadi apa yang diperlihatkan oleh Amarildo Souza. Eka Ramdhani, umpan jauh dilepaskan. Apakah usaha untuk melihat posisi dari Herman Batak yang sudah di luar gawangnya? Sebuah spekulasi dari Eka Ramdhani tadi. Ya, 2 kali sudah Eka melakukan tendangan yang hampir serupa. Hanya saja di kesempatan kedua tidak memenuhi target. Berusaha untuk mengecoh Herman Batak yang kelihatan agak maju dari garis gawang. Kita lihat di samping lapangan ada Yongki Aribowo yang sudah bersiap masuk. Bukan merupakan pelanggaran, merupakan tanda dari Christian Rene Martinez dan Yongki Aribowo tampaknya
masuk untuk menggantikan Suswanto di babak pertama ini. Sebuah harapan besar bagi pemain muda Yongki untuk bisa menambah daya gedor. Bagi Persik Kediri 4 gol dari 6 partai di Jarum Indonesia Super League musim ini bagi pemain muda Yongki Aribowo yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama tim nasional U23 menghadapi SEA Games. Sebuah resiko diambil pelatih Gusnul Yakin dengan memasukkan Yongki Aribowo, seorang striker yang menggantikan Suswanto yang posisinya sebagai seorang gelandang. Gunawan Dwi Cahyo, sentuhan pertama Yongki Aribowo memutar badan, tembakan langsung mendatar cukup keras walaupun belum terarah tadi. Usaha pertama dari pemain muda Yongki Aribowo. Ya, tentu Gusnul Yakin berharap bahwa dengan 3 striker maka 3 central back dari Persib Bandung akan terganggu konsentrasi mereka karena menghadapi gerakan 3 orang sekaligus. Dan ini memberi kemungkinan dari lini kedua pun akan lebih mudah untuk menusuk masuk. Keunggulan dari Persib Bandung dihasilkan melalui gol Hilton pada menit ke-21 yang merupakan gol ke-6 dari Hilton, di mana saat ini ia menyamai perolehan gol yang juga ditorehkan oleh Christian Gonzalez sebagai pencetak gol terbanyak di kubu Persib Bandung. Cakapan antara kedua pemain yang menghuni tim nasional yaitu Saktiawan dan juga Maman Abdurrahman. Gilang Angga, masih Gilang Angga, kirimkan sebuah umpan maksudnya kepada Gonzalez, terlampau cepat. Onorione, Kusul Yuli, Jeffrey Dwi tidak mampu melewati Martinez tadi. Haryono dan sebuah gangguan dari belakang oleh Jeffrey Dwi menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi Persik Kediri. Kontan meminta maaf pada lawannya Jeffrey Dwi atas sebuah tackling dari belakang. Masih sebuah pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Gusnul Yakin untuk bisa mengejar defisit tinggalan 0-1 saat bertanding sebagai tuan rumah di sore hari ini. Eka Ramdhani. Ya, Masih Eka dengan hancang-hancang. Bisa kita lihat tidak ada pressing ketat yang dilakukan kepada Eka sehingga Eka bisa memiliki waktu yang cukup banyak untuk melepaskan umpan. Dan kontan adalah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo untuk menghentikan gerakan dari Hilton Moreira. Ya, Hilton Moreira dan Gonzalez memang menjadi momok, Bung. Apalagi Moreira yang begitu gesit ya, terus bergerak melebar untuk mendapat umpan dari lini tengah, kemudian menusuk dari samping untuk masuk. Dan ini menciptakan sejumlah peluang, termasuk tendangan bebas seperti ini. Masih dapat diantisipasi walaupun mendarat di kaki Haryono dengan tembakan langsungnya yang masih begitu jauh dari sasaran. Otomo, Hilton, umpan yang sangat baik kepada Wildansyah, kerjasama yang cukup menarik dari pemain-pemain Persib Bandung. Otomo, crossing dari Otomo, Christian Gonzalez membelakangi. Agak sulit sebetulnya posisinya untuk bisa menyelesaikan bola tadi. Ya, sebuah kombinasi berkelas, Bung. Kita lihat tadi Otomo, pemain baru dari Jepang ini, ya dengan dingin dia melewati lawan, kemudian melepaskan crossing ke tiang jauh. Dan ini sebetulnya bola-bola matang, bola-bola yang memanjakan Christian Gonzalez. Sayang tadi sundulan dia agak menjauh karena memang kurang ideal mengambil posisi. Morales, Mayadi,
Legimin Raharjo kirimkan umpan langsung menuju Yongki Aribowo, pemain muda dengan eksplosivitas tinggi. Kembali kita saksikan aksi dari Yongki, cukup cerdik dengan sebuah back heel dan crossing dalam kotak penalti. Masih ada Martinez, kembali masih berjibaku di dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Martinez akhirnya melakukan clearance tadi. Protes dilayangkan oleh pemain-pemain Persik Kediri walaupun masih teguh pada pendiriannya wasit oleh Hadi. Jeffrey Dwi, Kusnul Yuli kembali pada Jeffrey Dwi. Dua orang pemain senior dari kubu Persik Kediri, masih kembali Kusnul Yuli. Dan kembali ada Martinez yang jatuh bangun untuk melapis pertahanan dari Persib Bandung. Saktiawan diikuti oleh Martinez, dijatuhkan oleh Martinez, dan kini sebuah tendangan bebas diperoleh oleh Persik Kediri dan cukup panas tempo. Ya, begitu emosional Bung. Bagaimana Persik ingin segera membalas gol sehingga bisa menaikkan kembali motivasi mereka untuk memenangkan duel panas ini, Bung. Duel yang kerap kita saksikan antara Saktiawan dan juga Martinez. Mendapatkan peringatan wasit oleh Hadi. Aksi dari Saktiawan Sinaga yang tampaknya berusaha untuk menggunakan kepalanya. Iya, oleh Hadi benar-benar dipaksa harus bekerja keras, Bung, dalam partai yang sangat panas ini. Kusnul Yuli bersiap. Kembali layangkan sebuah crossing dan kembali kecermatan dari Sinta Wijay menyelamatkan gawang dari Persib Bandung. Ya, antisipasi yang cukup bagus dari Sinta Wijay. Pablo Frances akhirnya menggandakan keunggulan Persijap Jepara menjadi 2-0 melalui golnya pada menit ke-37. Umpan terobosan dari Haryono, Christian Gonzalez, tembakan langsung dari Eka Ramdhani masih bisa diselamatkan oleh Herman Batak. Ya, dan sekali lagi kelengahan dari para pemain belakang Persik Kediri membuat para pemain Persib bisa mendapatkan peluang di tengah tekanan yang dilakukan oleh tuan rumah. Sebuah tendangan dari Eka Ramdhani cukup cerdik, berusaha mengincar sisi tiang dekat dari Herman Batak. Kembali Eka, crossing, tidak menjangkau rekannya, dibuang saja oleh Mayadi. Gilang Angga. Ya, Dapat dicuri oleh Mayadi tadi. pemain-pemain lini tengah dari Persib Bandung memang memiliki kualitas yang lebih baik, Bung, dibandingkan tim tuan rumah. Mereka lebih agresif, memiliki skill. Bukan hanya Eka, bukan hanya Sotosi, tapi juga ada Gilang Angga yang memiliki skill, kecepatan untuk merancang serangan maupun menusuk dari lini kedua, Bung. Kita lihat beberapa kali pemain-pemain Persik Kediri kerepotan mengantisipasi aksi individu dari lini tengah Persib Bandung. Eka Ramdhani crossing, sulit untuk dijangkau oleh Wildansyah tadi. Mayadi berusaha untuk melewati Eka Ramdhani. Pelanggaran dilakukan oleh Yongki Aribowo. Masuknya Yongki membuat permainan Persik Kediri sedikit berubah. Kita bisa melihat Patricio Morales bermain sedikit agak ke belakang, menjadi second striker di belakang Yongki Aribowo serta Saktiawan Sinaga. Terlebih dahulu berada dalam posisi offside Hilton tadi. Kalau kita lihat cara menyerang, cara bermain Persik Kediri di akhir-akhir babak kedua ini, Bung, apalagi setelah mereka tertinggal tadi, sepertinya akan sulit untuk menembus pertahanan Persib Bandung. Mereka harus merancang taktik yang lebih variatif, terutama lewat kedua sayap.
Amarildo. Mayadi Panggabean. Masih Mayadi. Dibuang keluar dengan cukup baik tadi oleh Haryono. Walaupun masih berada dalam daerah permainan Persib Bandung dan crossing menuju kotak penalti. Kembali Martinez berhasil mengatasi. Walaupun tampaknya terjadi sebuah pelanggaran handball terhadap kepada Hilton Moreira. Kita lihat Hilton Moreira justru berada di sekitar garis 16 Bu. Dalam situasi pertandingan normal ya kita lihat bagaimana di akhir babak pertama ini mereka agak fokus mempertahankan keunggulan ini untuk kemudian di ruang ganti melakukan perubahan-perubahan untuk masuk babak kedua. Sekali lagi para pemain Persik mendapatkan peluang dari tendangan bebas. Sudah 3 kali mendapatkan peluang melalui tendangan bebas. Sayang sekali dalam 2 kesempatan sebelumnya tidak bisa maksimal, tidak bisa mengarah ke gawang dari Sintawecai. Tendangan yang dilakukan Oke John serta Mahyadi Panggabean. Sudah memasuki injury time di babak pertama ini. Tambahan waktu 2 menit yang diberikan sebelum masuk ke turun minum. Dan harus bekerja keras kini para pemain Persib untuk bisa membendung potensi akan terciptanya gol balasan. Amarildo tampaknya menjadi satu-satunya pemain yang menghadapi bola. Amarildo dengan ancang-ancang dan Amarildo hanya sedikit saja melebar dari gawang Sintawicai. Ya, sebuah placing yang cukup bagus sebetulnya dilepaskan oleh Amarildo tadi Bung. Kita lihat ya, memplacing ke kanan. Sayang bahwa dia bolanya masih melebar sekitar 1 meter. Eka Ramdhani, umpan Eka, dan kembali Doni Fernando Siregar di penghujung babak pertama memperbesar keunggulan Persijap Jepara menjadi 3-0 atas Persiwa Wamena. Diputuskan telah melakukan pelanggaran tampaknya Haryono tadi. Cukup taktis permainan dari Martinez sepanjang babak pertama, begitu disiplin untuk bisa menjaga pergerakan dari Morales dan juga Saktiawan Sinaga walaupun kini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Ya, ini Persik Kediri. Ini pertahanan Persib memang harus berhati-hati karena setiap pelanggaran di sekitar garis 16 akan membuahkan peluang bagi Persik Kediri yang begitu ambisius Bung untuk mencetak gol balasan. Crossing dari Persik Kediri dan mampu untuk disambut dengan kepala walaupun tampaknya tadi menyentuh mistar dari Gunawan Dwi Cahyo. Sebuah ancaman yang ditebarkan oleh Gunawan Dwi Cahyo di penghujung babak pertama ini. Ya, agak lepas dari pengawalan para pemain belakang Persib, Gunawan Dwi Cahyo, sehingga bisa muncul dari belakang dan menyambut umpan tendangan penjuru tadi. Dan akhirnya wasit oleh Hadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara Persib Bandung memperpanjang prestasi baik mereka saat menghadapi Persik Kediri dengan unggul 1-0 melalui gol dari Hilton pada menit ke-21. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Seperti ini. Ya, mereka sudah masuk dari pagar. Nggak bisa Pak, saya nggak mau. Iya, karena saya tahu peraturan. Ya, betul Mas. Kita mengacu peraturan PSSI, betul, AFC ya. Betul Mas. Ya, betul. Ya. Begitu jelas sebuah keluhan dari Jaya Hartono menyimak begitu banyaknya penonton yang memang sudah meluber dari tribun di Stadion Brawijaya dan sudah memasuki Sentul Ban yang merupakan sebuah perhatian tersendiri bahwa memang peraturan PSSI juga tidak
mengizinkan pemain ataupun penonton yang masuk ke areal Sentelban juga bisa memungkinkan adanya penundaan atau penghentian dari pertandingan ini. Dan keluhan ini sudah diapungkan oleh pelatih Jaya Hartono sebelum pertandingan. 12.000. Tapi kalau mereka walaupun mundur hanya di luar, tetap di dalam pagar, saya nggak mau. Pagar, di luar pagar. Pagar sudah dibuat, aturan sudah dibuat, pagar sudah dibuat. Keluar dari pagar. Kalau tidak, saya tidak mau main. Ini sudah aturan AFC. Iya, Mas. Ya, sampai sejauh ini memang tidak ada gangguan berarti yang dilakukan oleh penonton yang masuk melewati pagar pengaman. Hanya saja memang kondisi yang terjadi pada saat ini. ya, sekali lagi Arya, memang belum ada gangguan berarti yang dilakukan oleh para penonton. Hanya saja setiap tim yang bertanding berhak mendapatkan jaminan keamanan, salah satunya dengan bersihnya area Sentelban dari penonton yang ada di stadion. Pergerakan massa yang memang melompati pagar di babak pertama dan kini berada di areal Sentelban. Sementara dari kubu Persik Kediri sendiri juga ingin menyampaikan bahwa mereka bisa memberikan jaminan keamanan dan pertandingan hendaknya dilanjutkan. Dan sampai saat ini kita masih berada dalam perdebatan tersebut. Kalau sampai dilempar ke garis, saya yang akan mundur. Oke, Mas? Oke. Keluar. Gini aja, kalau semuanya nanti ada yang ngelempar. Satu kali aja. Ambil suatunya. Ambil. Oke. Kita keluar semua. Oke. Kondisi stadion tidak memungkinkan untuk menampung begitu banyak penonton. Dan kita melihat dari gesture terakhir Jaya Hartono dan juga para pemain tampaknya memang memilih untuk melanjutkan pertandingan ini. Ya, dengan catatan tentu Arya, kalau ada lemparan sepintas kita dengar tadi, kalau ada lemparan kepada siapapun, maka pemain Persib serta Jaya Hartono menginstruksikan untuk pemainnya supaya keluar. Paling tidak ini menjadi pelajaran bagi panpel manapun, karena kita tahu hanya sedikit stadion yang memiliki kapasitas yang bisa menampung seluruh penonton yang ingin datang. Tapi di sini adalah sebuah ketegasan yang diperlukan oleh panpel, petugas keamanan untuk membatasi penonton yang masuk. Kita tahu bahwa penonton yang masuk ke Sentelban pasti akan mendapatkan hukuman bagi panpel dari Komisi Disiplin PSSI. Wasit oleh Adi tampaknya bersiap memberikan aba-aba terakhirnya. Akan sesaat lagi melaksanakan kick-off babak kedua dengan keunggulan Persib Bandung 1-0 atas Persik Kediri melalui gol dari Hilton pada menit ke-21. Dan wasit oleh Hadi akhirnya telah melaksanakan kick-off babak kedua. Persik Kediri 0, Persib Bandung 1. Amarildo. Pergerakan dari Yongki Aribowo bukan merupakan pelanggaran. Martinez ini berada dalam penguasaan Legimin kepada Yongki Aribowo mengejar bola dan tampaknya telah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Yongki tampaknya diarahkan untuk bergerak dari sisi kiri pertahanan Persib
yang memang di bawah pertama tadi tidak ada ancaman atau serangan dari sisi itu, Bung. Sehingga sekarang kita lihat Yongki coba diplot ke sana. Eka Ramdhani mencip bola kepada Hilton. Diputuskan berada dalam posisi offside. Kelihatan tidak puas Hilton Moreira karena didakwa melakukan offside. Sepintas memang pergerakan Hilton berasal dari belakang. Ya, betul, Bung. Kalau kita lihat tadi, kekecewaan Moreira tadi karena memang dia merasa bahwa dia muncul dari second line, sementara masih ada pemain lain di depan. Tapi kita tidak tahu posisi wasit, asisten wasit akan lebih tepat barangkali. Clearance dari Sinta Wicai langsung ke depan. Memainkan tempo pemain-pemain Persik Kediri. Gunawan Dwi Cahyo. Kehilangan kontrol tadi Kusulyoi dengan begitu mudah dimanfaatkan oleh Hilton. Haryono kini. Keluar dari lapangan permainan menyentuh kaki seorang pemain Kediri. Masih dengan pekerjaan rumah bagi Gusnul Yakin untuk bisa mengejar ketinggalan gol 0-1. Nova, Eka. Pergerakan yang cukup baik dari Eka. Kembali mendorong bola. Namun kali ini terlampau sulit bagi Christian Gonzalez. Dan Eka Ramdhani terjatuh. Masih belum kita saksikan apakah yang menimpa Eka. Apakah terjadi benturan setelah melepaskan umpan kepada Christian Gonzalez tadi. Sepintas saya melihat tadi, Bung, kejadiannya terjadi sebelum dia melepaskan umpan. Ketika terjadi, dia berusaha melewati lawan tadi. Sepertinya kakinya tadi diterjang oleh lawan. Gunawan Dwi Cahyo mencoba bermain dengan lebih taktis Persik Kediri. Ya, sepintas kita lihat bagaimana Persik Kediri kesulitan membangun serangan lewat lini tengah, Bung. Bola dari kaki, kita lihat langsung diangkat ke depan karena begitu ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain lini tengah Persib Bandung. Ya, kita lihat, Bung, kembali diangkat langsung ke kotak penalti. Kali ini Martinez melakukan clearance kembali dalam penguasaan Legimin Raharjo yang kembali mengangkat bola langsung ke kotak penalti. Dan kesigapan dari Sinta Wicai kita saksikan. Menangkan duel udara. Dibuang saja tanpa kompromi oleh Ono Rionde. Legimin. Umpan diagonal dimaksudkan kepada Morales. Kembali dapat diatasi oleh pemain-pemain Persib Bandung. Mayadi, Jeffrey Dwi Hadi. Jeffrey Dwi Hadi kembali kirimkan bola ke depan. Umpan yang sangat baik dari Yongki Aribowo Saktiawan Sinaga. Dimaksudkan melalui umpan terobosan. Ya, mestinya Persik Kediri lebih banyak melakukan kombinasi seperti tadi, Bung. Melakukan umpan langsung ke sentral pertahanan, walaupun mendapat pressing, tetapi bisa di sana memunculkan tendangan bebas. Selain umpan serangan secara lateral lewat kedua sayap, tapi berani lewat bola bawah ke tengah, Bung, di sentral pertahanan. Bahkan Christian Gonzalez ikut turun untuk membantu
kinerja dari lini tengah dan juga belakang. Pelanggaran dilakukan oleh Nova Arianto tadi dalam pengamatan wasit kepada Yongki Aribowo. Cukup ketat memang pengawalan yang dilakukan oleh para pemain belakang Persib Kediri, Nova Arianto terutama kepada Yongki Aribowo. Sebuah bukti bahwa memang Yongki pemain yang patut untuk diwaspadai. Mayadi crossing melengkung di dalam kotak penalti, dihalau tadi oleh Hilton. Kembali lepang ke dalam bagi Persik Kediri. Mayadi bersiap, memiliki kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam yang bertenaga dan tidak jarang menjadikan assist. Mayadi Panggabean kembali langsung menuju kotak penalti, tandukan dari Amarildo, dan sebuah clearance tadi akhirnya dia lakukan oleh Satoshi Otomo sebelum akhirnya Onorionde. Begitu emosional kita lihat tadi Onorionde John, Bung. Bola langsung out. Pemain asal Nigeria, John Onorionde Kugebe, yang musim lalu memperkuat Persiwa Wamena. Berusia 26 tahun dengan tinggi tubuh 183. Cepat diambil oleh Mayadi kepada Morales. Satoshi Otomo. Tidak berhasil skema yang dicoba dikembangkan oleh pemain-pemain Persik Kediri antara Mayadi Panggabean dan Legini Raharjo. Ya, rasanya agak sulit bagi Persik Kediri kalau mereka terus bermain dengan pola seperti yang diperagakan di babak kedua ini untuk mencetak gol, menyamakan kedudukan melalui umpan-umpan panjang, karena di sentral pertahanan Persib Bandung bisa kita lihat bersama 3 orang pemain yang sangat piawai mengantisipasi bola-bola atas, Nova, Rene, serta Maman, ditambah dengan ketangguhan Sinta Wecai di bawah Mister. Tentu agak sulit kalau hanya mengandalkan bola-bola panjang, bola umpan lambung. Tampaknya dorongan dilakukan oleh Otomo kepada Saktiawan tadi. Kusnul Yuli. Mayadi Panggabean. Crossing. Kembali ada Maman Abdurrahman berjibaku lini belakang dari Persib Bandung. Begitu baik pergerakan dari Eka Ramdhani, berikan bola kepada Christian Gonzalez menuju kotak penalti dari Persik Kediri. Christian Gonzalez dan gol! Christian Gonzalez akhirnya mencetak gol di Kediri melawan tim yang cukup membesarkannya, Persib Bandung 2-0. Ya, bukti sebuah kematangan, ketajaman, dan ketenangan dari seorang Christian Gonzalez. Tidak bisa tergoyahkan oleh pengawalnya dan bisa membawa bola sendirian. Kita lihat di gerakan lambat, Ya, sama sekali tidak terganggu. kembali Bung, seperti yang kita prediksikan sejak awal bahwa pemain-pemain Persib memiliki kapasitas menyerang, mencetak gol, bahkan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan jalannya pertandingan dari babak pertama, serangan Persib Bandung sangat berbahaya karena mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas, berbahaya di tengah maupun depan. Kita lihat 1 lawan 1, Christian Gonzalez berhasil unggul dalam kecepatan, unggul dalam duel, dan termasuk finishing touch tadi. Dengan tenang dia menceploskan bola. Gol nomor 7 musim ini dan gol nomor 155 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Christian Gonzalez mencetak gol keduanya ke gawang Persik Kediri semenjak mengenakan kostum Persib Bandung. Ya, bisa dibilang pengawal dari Christian Gonzalez yaitu Gunawan Dwi Cahyo tadi agak sial karena harus berhadapan 1 lawan 1 dengan salah satu seorang striker yang paling berbahaya di Liga Indonesia saat ini.
Kini Kusnul Yuli dengan usaha untuk melakukan penetrasi. Kusnul Yuli dan kembali Martinez. John Onorione dengan tembakan langsung bertenaga dan tampaknya bola dibelokkan. Ya, salah satu peluang emas yang dimiliki oleh Persik, Bung, untuk memperkecil kedudukan. Kita lihat, sangat keras dan keberuntungan masih berada di pihak Persib Bandung, Bung. Ketika di babak pertama tadi berapa peluang emas, kali ini kita lihat. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Kita menunggu, tampaknya pemain-pemain Persib Bandung menunjuk bahwa areal terjadinya sebuah insiden berada di luar kotak penalti. Apakah wasit oleh Hadi baru saja menunjuk titik putih bagi keuntungan Persik Kediri? Kembali kita saksikan. Oh, menyentuh tangan dan memang dari yang kita lihat di layar kaca tampaknya Hilton. Apakah Hilton yang memang menyentuh tangan? Oh, Gilang Angga menyentuh tangan di luar kotak penalti. Namun kini keuntungan berada di kubu Persik Kediri saat oleh Hadi menghadiahkan sebuah kesempatan melalui titik putih yang segera dihadapi oleh Amarildo tampaknya. Ya, sebuah tindakan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Gilang Angga, menahan tendangan dari sisi kanan pertahanan Persib dengan tangannya, dihadiahi kartu kuning oleh wasit oleh Hadi. Amarildo dan gol! Bandung 2, Kediri 1. Sebuah eksekusi yang sangat matang, dilepaskan dengan tenang, Bung, oleh Sousa tadi, mengecoh penjaga gawang nomor 1 Thailand. Kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Ya, penjaga gawang bergerak ke kanan, bola melejit ke kiri atas gawang Persib. Gol yang luar biasa. Ya, sebuah gol yang kembali menghidupkan harapan Persik Kediri tuan rumah, setidaknya untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu setelah tertinggal dengan gol Hilton serta Christian Gonzalez. Gol kedua dari Amarildo musim ini bagi Persik Kediri. Sejauh ini berhasil untuk memperkecil dan meningkatkan tempo dan tekanan pertandingan yang berlangsung sore hari ini. Atep yang tampaknya juga disiapkan untuk menambah daya gedor bagi tim Bandung. Ya, tentu pelatih Jaya Hartono harus terus berpikir, Bung, bagaimana mempertahankan performa dari timnya. Jangan sampai melorot, entah karena stamina ataupun tekanan penonton yang begitu besar, Bung, saat ini. Sehingga dia melihat perlu pemain yang matang seperti Atep yang memang sudah sering bermain sebagai starter ataupun di tingkat internasional. Tidak berhasil tadi skema yang coba diusung antara Saktiawan dan juga Morales. Amarildo, Legimin, Saktiawan mendorong bola ke depan, masih ada Sinta Wicai tadi, cukup cekatan. Ya, sebelum dikalahkan oleh Persib Bandung di putaran pertama, Persik Kediri mengalami kekalahan hanya 3 kali, hampir sama dengan pemimpin klasemen sementara Arema Malang. Hanya saja kekalahan dengan skor yang sangat telak ini memang cukup menyakitkan saya rasa untuk para pemain Persik serta pendukungnya. Amarildo kembali harus berjibaku dan dimenangkan dengan cukup cerdik. Duel di lapangan tengah oleh Haryono. Haryono melebar dan cukup bebas. Berdiri Hilton, masih Hilton menuju kotak penalti, penetrasi. Hilton tidak mampu untuk menaklukkan Herman Batak. Ya, sebuah aksi individu yang cukup menawan diperlihatkan oleh Hilton tadi, Bung. Dia mendapat sodoran dari Haryono dari lini tengah. Kemudian dia mampu melewati penjagaan lawan tadi. Sayang bahwa finishing touch-nya tadi berhasil dipatahkan. Barangkali kalau melakukan crossing ke tengah, barangkali lebih berpeluang menjadi gol, Bung. Kembali bersiap Eka Ramdhani. Crossing Eka dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari Kediri.
Dan sebuah gangguan oleh Jeffrey Dwi Hadi tampaknya kepada Satoshi Otomo. 4 partai memasuki partai yang berlangsung sore hari ini. Persik Kediri tanpa kemenangan. Dan kita masih melihat ada salah seorang pemain yang terjatuh. Apakah Patricio Morales? Kita saksikan duel udara antara Morales dan juga Hilton. Iya, tampaknya kena sabetan kaki tadi, Bung. Tanpa sengaja barangkali. Kembali kita sampaikan sebuah pekerjaan berat yang harus dilalui oleh Kediri dan juga pelatih Husnul Yakin. 4 pertandingan dan kini apabila skor bertahan memasuki partai kelima mereka tanpa kemenangan yang merupakan kurun waktu terlama bagi tim Kediri musim ini tanpa meraih kemenangan. Sebuah drop ball tadi. Amarildo berhasil meneruskan bola. Dan Persiwa Wamena akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Peter Rumarupen pada menit ke-66 sebelum akhirnya Pablo Frances kembali mencetak gol untuk memperbesar keunggulan Persijap Jepara di mana skor saat ini atau skor sementara adalah 4-1. Dan kembali Hilton dengan sebuah eksekusi masih belum mengarah ke gawang. Kini Gilang Angga berusaha berjibaku di dalam kotak penalti. Akhirnya dimenangkan oleh Mayadi Panggabean. Masih Mayadi. Dengan cukup tenang tadi memberikan bola Ya, kepada rekannya Legimin. sebuah peluang manis tadi diperoleh Persib, Bung. Lewat lejitan dari Hilton tadi di sisi kiri. Kemudian berhasil mencop bola melewati kiper ke samping. Sayang bahwa di sana tidak ada rekan yang sigap dalam posisi ideal untuk melesakkan bola ke gawang yang sudah menganga. Ya, soal kecepatan ini memang menjadi keunggulan dari para pemain Persib di tengah serta di lini depan, khususnya Hilton Moreira. Berkali-kali dia unggul. Kita lihat Hilton bisa mengungguli Honorio John. Sayang sekali tidak mengarahkan bola ke gawang dari Persik Kediri yang sudah ditinggal oleh penjaga gawang Herman Batak. Gunawan Dwi Cahyo kembali lagi memasuki lapangan permainan atas benturan yang ia terima dengan Hilton tadi. Dijatuhkan tadi. Ya, sangat ketat, Bung. Bagaimana pertandingan ini begitu ketat ya, begitu ambisius kedua tim sehingga hampir tidak ada celah. Sering terjadi benturan, tackling. Yongki Aribowo harus berulang kali dihalangi pergerakannya melalui berbagai pelanggaran. Kini kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas dan dihadapi oleh Amarildo. Bersiap Amarildo tentunya. Lepaskan sebuah crossing menuju kotak penalti. Haryono duel udara dengan Gunawan Dwi Cahyo dengan perbannya saat pelipisnya mengeluarkan darah. Tampaknya menghasilkan sebuah sepak pojok. Kembali sebuah peluang, Bung, dimiliki oleh tuan rumah. Crossing di dalam kotak penalti. Sinta Wicai dengan cukup cermat tadi menghalau bola. Sangat matang, Bung, penjaga gawang asal Thailand ini. Dia mampu tadi mentip bola tetapi juga dengan sigap mencari kemana bola yang tadi lepas. Kembali Kediri. Tidak mampu untuk melewati Gilang Angga tadi. Gilang Angga mendorong bola dan sebuah tackling dari Mahyadi.
Dan kartu kuning diberikan kepada Mayadi Panggabean terhadap tacklingnya. Ya, laga yang sangat atraktif, Bung. Dan sangat menarik bahwa meskipun tensinya sangat tinggi, ambisi untuk memenangkan pertandingan sangat besar, tetapi para pemain kedua tim menjunjung tinggi sportivitas. Kita lihat, sering terjadi tackling, duel, trik-trik profesional, tetapi ya kita lihat, Bung, tapi mereka begitu sportif. Ya, kita lihat Mahyadi tadi melakukan tackling cukup keras. Kartu kuning kedua yang diterima oleh Mayadi Panggabean di musim ini menandakan bahwa ia harus absen pada partai selanjutnya. Dan Gunawan Dwi Cahyo merupakan korban kedua dari kubu Persik Kediri musim ini yang menderita bocor kepalanya setelah Suswanto saat juga menghadapi Persik Bandung. Dan Haryanto yang juga sudah disiapkan pemain senior, bahkan bisa dikatakan paling senior di kubu Persik Kediri. Ya, di beberapa musim belakangan ini Haryanto menjadi kapten tim, menjadi pemain yang paling senior dan sudah sempat menjadi asisten pelatih dari Persik Kediri, meskipun beberapa kali jika keadaan memaksa Haryanto masih diturunkan, termasuk ketika Persik kalah 1-6 di Bandung. Ya, tentu pengalaman, kualitas tendangan-tendangan bebas dari dari Haryono ini memang masih sangat diandalkan, Bung. Pelanggaran oleh Eka Ramdhani tadi terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Sudah menunggu beberapa pemain seperti Saktiawan dan juga Amarildo di dalam jantung pertahanan Persib Bandung. Dan Gunawan Dwi Cahyo melalui Mayadi Panggabean, tandukan dari Amarildo tadi terlampau sulit untuk diarahkan. Ya, situasi yang tentu sangat positif di tubuh tuan rumah Persik Kediri, Bung. Ketika mereka sudah mampu memperkecil kedudukan, kemudian mereka terus menekan. Sebaliknya, situasi ini harus segera diantisipasi oleh Jaya Hartono. Apakah memasukkan pemain baru untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri tim agar tidak terus dalam tekanan. Karena kalau sampai tekanan ini terus bertambah, maka gol balasan hanya tinggal menunggu waktu, Bung. Dengan cukup cerdik dapat dicuri tadi oleh Hilton. Dan kini dengan penguasaan bola Hilton kirimkan sebuah crossing tampaknya lebih mengarah kepada Herman Batak. Morales. Gunawan Dwi Cahyo umpan langsung dikirimkan kepada Saktiawan Sinaga, masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Kediri dan dibuang oleh Martinez. Ya, sekali lagi kalau hanya mengandalkan bola-bola langsung ke jantung pertahanan Persib Bandung tentu akan cukup sulit bagi para pemain Persik Kediri. Sampai sejauh ini masih cukup mudah diantisipasi umpan-umpan lambung yang dikirim oleh para pemain Persik. Kembali dapat diamankan oleh pemain-pemain Bandung. Gonzales harus dikepung oleh dua pemain sekaligus. Pergerakan dari Christian Gonzales. Dan tampaknya Jeffrey Dwi Hadilah yang ditarik keluar untuk digantikan oleh Haryanto memasuki menit ke-70 ini. Ya, Haryanto selain memiliki pengalaman dan ketenangan, Bung, salah satu kelebihan pemain ini adalah bola-bola crossing, baik dalam situasi permainan maupun dalam untuk tendangan bola mati, Bung. Dengan penampilannya yang ke-7 musim ini sebagai pemain pengganti Haryanto, diharapkan tentunya untuk memberikan terlihat dengan begitu jelas tarikan dari Satoshi Otomo terhadap baju Amarildo tadi. Umpan yang sangat baik dari Morales kepada Haryanto dengan sentuhan pertamanya sebelum akhirnya diatasi oleh Maman Abdurrahman. Mari kita saksikan Hilton dan Gonzales merupakan aktor pencetak gol bagi Bandung. Sementara Amarildo membalas melalui eksekusi tendangan penalti bagi Kediri.
Kembali kita saksikan sosok dari Haryanto memasuki usia yang ke-33 tahun. Masih dengan kondisi fisik yang cukup prima. Ya, Persib Bandung mencoba memperlambat permainan, Bung. Kita lihat tadi bola kesempatan tendangan bebas ini diambil dengan cukup lama. Onorione, Gunawan Dwi Cahyo, Mayadi Panggabean mendorong bola ke depan menuju Yongki Aribowo, walaupun masih ada Nova Arianto. Dan Atep akhirnya juga dimasukkan menjadi pemain pengganti, menggantikan Wildansyah, pemain muda yang beroperasi sebagai pemain sayap kiri. Ya, tidak ada perubahan strategi dengan dimasukkannya Atep karena Wildansyah posisinya di sisi kiri. Biasanya Atep memang berada di posisi sebelah kiri permainan dari Persib Bandung. Hanya saja mungkin karakter dari Atep lebih menyerang jika dibandingkan dengan Wildansyah. Sebuah keputusan yang rasanya cukup rasional diambil oleh Jaya Hartono, memasang pemain yang karakternya sedikit lebih bertahan di babak pertama ketika harus bermain di kandang lawan. Gangguan dilakukan oleh Legimin terhadap Haryono, menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Dan memang tidak ada lagi sebuah pertanyaan mengenai antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, seperti yang juga kita saksikan pada partai di sore hari ini. Dan memang yang seperti juga disampaikan sebelumnya bahwa memang beberapa stadion belum dapat dikatakan mencukupi untuk bisa menampung potensi dari beberapa tim sepak bola yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Sore hari ini merupakan salah satu contohnya, begitu besar dukungan dari publik Kediri yang saat ini terlihat memang meluber sampai ke daerah Central Band. Aksi dari Morales yang cukup menarik. Haryanto dicuri oleh Atep dengan cukup cerdik. Hilton berusaha melepaskan diri dari kawalan Legimin. Masih Hilton melepaskan diri dari kawalan Gunawan Dwi Cahyo dan umpan kepada Christian Gonzalez. Sedikit di belakang dari Gonzalez, walaupun masih berada dalam penguasaan Persib Bandung. Satoshi Otomo crossing yang cukup baik. Gonzalez menerpa mistar gawang sebelum akhirnya clearance datang dari Gunawan Dwi Cahyo. Ya, luar biasa memang penampilan dari Persib Bandung ketika mereka mendapatkan bola, menguasai bola. Serangan-serangan yang dilakukan berkualitas. Baru saja kita lihat crossing dari Otomo yang disundul oleh Christian Gonzalez. Dan selain sundulan Gonzalez yang memang selalu piawai dalam mengambil posisi di kotak penalti, Bung. Kita lihat cara bagaimana Satoshi melepaskan umpan. Kita lihat setelah melewati lawan tadi, dia melepaskan crossing yang sepertinya mencok bola sehingga bolanya tadi mengarah ke tiang jauh dan sangat memanjakan temannya, Bung, untuk menyundul. Sayang bahwa sundulan manis tadi masih menerpa mistar gawang Persib. Masih kita saksikan raut muka kekecewaan sejauh ini dari pendukung Persik Kediri. Saat timnya tertinggal 1-2 dari Persib Bandung. Masih belum tuntas pembalasan dendam di putaran pertama saat Kediri ditaklukkan oleh Persib Bandung dengan skor cukup fantastis 6-1. Yang merupakan defisit terbesar di musim ini. Ya, sepertinya dalam 5 menit terakhir Persib mulai kembali naik, Bung. Mereka sudah agak sedikit keluar dari tekanan. Sebaliknya beberapa kali mengancam lini pertahanan dari Persik Kediri. Atep umpannya tidak menjangkau Hilton.
Monorione. Kusul Yuli. Dan kembali dapat dikuasai oleh Atep. Pemain-pemain Bandung. Di saat tertekan justru kembali mampu untuk melakukan tekanan yang berbahaya. Kini berada dalam penguasaan Hilton dengan ancang-ancang dan ambisinya untuk melakukan tembakan langsung yang tidak diikuti oleh kesempurnaan. Tercatat 2 peluang yang seharusnya menjadi gol bagi Persib di babak kedua, Bung. Hanya 3 dan 1 menjadi gol. Artinya situasi ini tentu sangat berbahaya bagi tuan rumah yang saat ini bernafsu untuk menyamakan kedudukan. Kembali kita lihat, Bung. Dwi Bola Cahyo. langsung diangkat ke kotak penalti. Dan kini kerjasama dari lini depan diawali oleh umpan Gunawan Dwi Cahyo tadi masih juga belum berhasil. Haryanto melebar pada Kusul Yuli. Kembali Kusul Yuli. Amarildo. Yang jelas kelihatan lebih memainkan sepak bola dengan cara disiplin yang sangat tinggi para pemain Persib. Setelah mereka unggul 0-2 dan sekarang 1-2 masih mempertahankan keunggulan. Satu lagi pergantian pemain dilakukan oleh kubu Persik Kediri. Sulis Budi masuk menggantikan Legi Mindra Harjo. Ya, saya pikir keputusan arsitek Persik ini sangat masuk akal, Bung. Ketika dalam 10 menit terakhir tekanan Persik Kediri agak menurun, berarti mereka ada penurunan stamina akibat terlalu agresif, ya, terlalu ofensif, mengakibatkan stamina menurun, dan pelatih membutuhkan pemain dengan tenaga baru yang masih fresh untuk kembali menaikkan performa timnya. Amarildo mendorong bola jauh. Tiga pemain sekaligus mengepung pergerakan dari Eka Ramdhani. Sangat berbahaya memang permainan yang diperlihatkan Persib ketika mereka bisa melakukan disiplin di lini belakang, penjagaan yang sangat ketat baik terhadap orang maupun terhadap pergerakan bola, arah bola. Lalu ketika menguasai permainan bisa dengan cepat melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Sulis Budi. Kusul Yuli. Kembali Kusul Yuli. Sulis Budi. Sangat sulit untuk bisa dikejar oleh Morales. Taktik direct play yang diterapkan oleh Persik Kediri tidak efektif, Bung, karena terutama mereka tidak memiliki striker yang punya kapasitas untuk menahan bola. Katakan seperti Christian Gonzalez, atau kalau di Persija ada Bambang yang bisa mengontrol bola-bola dari belakang. Sehingga kita lihat cepat sekali hilang bola kalau mereka langsung mengangkat. Mayadi Panggabean dicuri dengan cukup cerdik oleh Eka Ramdhani. Langsung lepaskan umpan jarak jauh menjangkau Hilton. Dengan cukup cerdik mendorong bola. Hilton dan gol! Begitu cerdik pergerakan dari para pemain Bandung. Dan kini menambah gol menjadi 3-1. Ya, mutlak kesalahan dari Mayadi Panggabean yang kehilangan bola dicuri oleh Eka Ramdhani, dan satu lagi kecerdikan dari Eka Ramdhani mengirimkan bola jauh ke depan
pada Hilton Moreira yang sangat bebas. Sebuah kesalahan lagi-lagi mengakibatkan gol bagi Persik Kediri. Hampir tidak ada bedanya dengan pertandingan pertama di Bandung, Bung Arya. Ya, kembali Bung, kita lihat bagaimana rapuhnya lini pertahanan Persik yang begitu bernafsu mencetak gol balasan. Seperti tadi saya katakan, bahwa ini hanya bisa menunggu tambahan gol kalau mereka bernafsu tanpa organisasi. Kita lihat, begitu ada kehilangan bola dari Mayadi tadi, mestinya ada pemain lain yang melapis. Kita lihat, begitu terbuka lini pertahanan Persik Kediri. Kembali Hilton akhirnya menyamai torehan gol dari Christian Gonzalez di musim ini. Kedua pemain yang sama-sama telah mencetak 7 gol dan 14 gol sebagai duet tandem yang juga amat diwaspadai di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan juga tidak lepas dari kerja yang sangat baik dari Eka Ramdhani. Ya, sebuah duet yang sangat maut dimiliki oleh Persib. Hanya saja membawa ironi Bung Arya dan Bung Yosef, karena di bangku cadangan adalah penyerang tim nasional Indonesia Budi Sudarsono dan penyerang harapan kita Airlangga Sucipto, penyerang muda yang sangat jarang mendapatkan tempat karena memang harus diakui kualitas Hilton serta Christian Gonzalez sedang on fire di musim ini. Duel yang akhirnya dimenangkan oleh John Onorione akan kekokohan postur tubuhnya. Melawan Eka Ramdhani tadi, Yongki Aribowo, Morales, Amarildo, kesempatan bagi Persik Kediri kini untuk memperkecil ketertinggalan. Kembali melalui Yongki dan umpan terobosan kepada Saktiawan Sinaga. Sebelumnya terlebih dahulu peluit wasit telah ditiup, berada dalam posisi offside. Sangat tegas, sangat objektif asisten wasit Bung. Kita lihat tadi Saktiawan tertangkap offside dan langsung peluit dibunyikan. Secara umum kita lihat memang Bung, bahwa memang Persib Bandung lebih memiliki kualitas lebih baik dalam pertandingan sore ini secara individu, secara taktik. Sebaliknya Persik Kediri mereka kalah dalam taktik, juga kalah dalam kualitas pemain, sehingga ini yang menyebabkan nafsu besar, tenaga kurang Bung. Dalam artian mereka begitu ambisius untuk melakukan revans, tetapi mereka tidak cukup modal untuk bisa melakukan itu. Kini Yongki Aribowo, masih Yongki Aribowo, pergerakan yang sulit untuk dibayangi. Crossing dari Yongki, masih ada pemain Persik Bandung. Sebelum akhirnya sebuah clearance dari Haryono tadi. Semakin bernafsu tampaknya Persik Kediri dan tembakan langsung dari Sulis Budi. Masih belum menemui sasaran tadi. Tidak ada taktik yang betul-betul mengejutkan lawan yang diperlihatkan oleh Persik dalam pertandingan sore ini Bung. Gol balasan tadi lebih karena ada kesalahan di lini belakang sehingga menghasilkan tendangan penalti tadi. Selebihnya kalau kita lihat tidak ada skenario penyerangan yang betul-betul mengacaukan lini pertahanan Persib Bandung. Dan kita saksikan baru saja Airlangga Sucipto yang masuk menjadi pemain pengganti, salah seorang striker yang tentunya diharapkan bagi tim nasional Indonesia. Dan Persijap Jepara akhirnya mengakhiri partai melawan Persiwa Wamena dengan kemenangan cukup baik, yaitu 4-1. Airlangga Sucipto harus dihalau oleh Saktiawan Sinaga. Ya, Erlangga tampaknya ditugaskan menjadi pemain di lini tengah menggantikan Eka Bung. Tentu yang dibutuhkan adalah tenaganya yang masih fresh untuk berjibaku dalam 6 menit terakhir. Yang kembali dalam kotak penalti dan terlalu mudah bagi Sinta Wicai. Ya, jika skor tidak berubah, ini tentu sebuah sukses bagi Jaya Hartono sepeninggal Suchau Nutnum. Hanya saja yang menarik untuk ditunggu, apakah Persib Bandung bisa menampilkan permainan seperti ini ketika menghadapi lawan dengan kualitas pemain yang setanding, bisa dibilang
seperti lawan-lawan kelas berat seperti Persija, Sriwijaya FC ataupun Persipura yang memiliki kualitas pemain yang bisa dibilang seimbang. Handball tampaknya Otomo. Debut yang cukup menawan diperlihatkan oleh pemain asal Jepang ini, Bung. Bukan hanya crossing tetapi juga kegesitannya lebih dari Suchao menurut saya. Tentunya sebuah angin segar bagi manajemen Persib Bandung dengan kedatangan Satoshi Otomo. Memperlihatkan berbagai kemampuan untuk memberikan kontribusi pada pertandingan di sore hari ini. Mayadi dengan crossing dan kembali dapat dipatahkan. Belum berakhir tekanan dari Kediri. Kusnul Yuli, John Onorionde kembali masih membentur pemain belakang dari Bandung. Ya, Otomo diputuskan berada dalam posisi offside walaupun menunjuk pemain yang masih berada di belakangnya tadi, Christian Gonzalez. Cukup menarik, Bung. Kita lihat Ono sekarang bertindak sebagai striker. Kalau kita lihat, dia tadi lebih banyak berada di depan. Tampaknya menyentuh tangan dari Patricio Morales. Sebetulnya dengan gol ketiga dari Persib Bandung tadi, Bung, secara psikologis sebetulnya pertandingan boleh dikatakan sudah berakhir karena Persib sudah berada di atas angin. Sebaliknya Persik Kediri semakin down, semakin kehilangan kepercayaan diri di hadapan puluhan ribu supporternya. Ya, kita lihat, Bu. Dan kembali hampir saja Hilton menancapkan sebuah paku di kubu Persik Kediri, memperbesar keunggulan menjadi 4-1. Situasi yang sangat sulit tentu bagi pasukan Kusnul Yakin, Bung. Amarildo kini. Kusnul Yuli mencoba skema permainan dari kaki ke kaki. Haryanto, Morales dengan ruang tembak. Morales tembakan langsungnya masih melebar dari gawang Sintawicai. Ya, situasi seperti ini mestinya lebih sering tadi dilakukan oleh kubu Persik, Bung. Tidak dengan direct play, bola dari belakang langsung ke atas. Kita lihat kombinasi permainan pendek di sekitar garis 16 sangat membahayakan gawang Persib Bandung yang begitu kokoh, baik trio center back-nya maupun penjaga gawangnya. Erlangga. Haryono melebar kepada Otomo. Kini Yongki Aribowo berikan kepada Morales dan crossingnya kembali dipatahkan oleh Martinez. Ya, sangat tepat antisipasi yang dilakukan oleh trio center back dari Persib Bandung ditambah dengan Sintawicai. Crossing yang dilakukan oleh para pemain Persik Kediri begitu sering dibaca dengan mudah. Atep, Haryono diputuskan berada dalam posisi offside. Gonzalez dan tambahan waktu 3 menit yang diberikan di babak kedua ini. Ya, secara teori hampir pasti kita katakan bahwa Persib Bandung sudah memenangkan pertandingan ini, Bu, dengan hanya 3 menit unggul 2 gol. Walaupun bola dikatakan bundar, segala sesuatu masih mungkin terjadi, tetapi sangat sulit. Amarildo kembali crossing, ia lepaskan Saktiawan dan kita saksikan kepiawan dari Sintawicai untuk mempertahankan kedudukan keunggulan 3-1
Ya, memang berlapis-lapis cadangan yang dihadapi oleh para pemain Persik. Kita lihat dalam posisi yang sangat bebas, Saktiawan melepaskan sundulan dan masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Sinta Wecai. Pantas saja, Bung, Persibmania, The Viking begitu meratapi jika seandainya penjaga gawang ini pergi dari Kota Bandung, Bung. Karena memang sosok ini sangat menentukan dalam partai hidup mati ini, Bung. Partai yang sangat emosional ini. Bahkan dapat dikatakan dengan penampilan yang begitu konsisten sepanjang musim ini. Dan kembali kita saksikan kesempatan yang diraih oleh Saktiawan Sinaga yang harus berakhir pada penyelamatan Sinta Wecai. Ya, wajah keputusasaan tampak dari seorang Saktiawan Sinaga, Bung. Hanya kurang dari 1,5 menit sebelum mencapai hasil akhir. Tentunya sebuah torehan yang begitu positif bagi Persib Bandung saat skor bisa bertahan sampai peluit akhir. Sementara bagi Persik Kediri sendiri ini merupakan kekalahan kedua di kandang mereka di Stadion Brawijaya setelah sebelumnya tunduk atas Arema Malang. Dan kembali belum berakhir ancaman dari Bandung. Sebelum akhirnya Herman Batak tadi mendahului gerakan dari Christian Gonzalez. Amarildo kembali mencoba Kediri. Dapat dipatahkan oleh Gilang Angga Kusuma dengan cukup cemerlang. Erlangga Sucipto, masih Erlangga menyisir sisi kanan. Erlangga, sebuah crossing diberikan pada Erlangga, tidak mampu untuk melewati John Onorionde tadi. Kita lihat, Bung, seorang Erlangga Atep begitu leluasa bermain di lini tengah. Ya, Kita saya saksikan kira sebuah pelanggaran ini yang sebuah cukup pelanggaran yang sangat keras, Bung, dan saya pikir wajar dihukum dengan kartu. Sangat tinggi dan bisa membahayakan lawan. Ya, kita lihat, Bung. Ya, ini bukan sepak bola lagi, Bung, yang diperlihatkan oleh Haryanto, tapi adalah membunuh lawan, Bung. Murni rasa frustrasi dari Haryanto yang memang tercermin dari tindakannya untuk mengangkat kaki yang begitu tinggi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain sekelas Haryanto, sesenior Haryanto. Dan akhirnya wasit oleh Adi meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini untuk kemenangan Persib Bandung 3-1 atas tuan rumah Persik Kediri dan mitra sepak bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.